الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat maghrib yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul, berjumpa di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah selalu menjadikan tempat di mana kita berkumpul ini seperti apa yang direncanakan, yakni menjadi sebuah tempat taman-taman surga di mana Allah akan muliakan jutaan kemuliaan di dalamnya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah." Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud. Ketika Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah akan turunkan ketenangan, ketentraman, sakinah buat orang yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat. Subhanallah. Wallahi, Allah Jalla wa Ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan manusia berilmu, karena ilmulah yang menyempurnakan manusia. Ketika manusia beranggapan bahwa sesungguhnya kemuliaan bisa diciptakan dengan begitu saja, Islam, agama yang mengiring manusia bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah. Innal izzata lillah. Maka kemuliaan yang dihayalkan oleh manusia ini bukanlah sesuatu yang diciptakan olehnya, tapi kembali kepada Allah. Manusia harus tahu bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah ini merupakan sebuah ujian yang Allah ujikan kepada manusia. Tujuan Allah dalam rangka menyempurnakan seseorang dengan ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum, Allah kalau mencintai seseorang, Allah mencintai banyak orang, Allah mencintai sebuah negeri dan masyarakatnya, ibtalahum. Allah turunkan ujian berbentuk bala. Selalu ada hikmah di balik musibah. Oleh karenanya ulama sering menggiring kita untuk menyikapi ujian tersebut, stabilkan iman. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa yang namanya iman ini yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naiknya iman dengan ketaatan, turunnya dengan
Maka orang yang berilmu akan tahu bahwa menstabilkan iman ini dengan banyak berbuat hal yang mentaati Allah, sifatnya mentaati Allah, dan menjaga hal-hal yang bermaksiat yang harus dia lakukan atau terjebak dalam sesuatu yang harus dia lakukan karena bikin kendornya iman. Sehingga tertulislah sebuah nasihat yang ulama buat dalam sebuah buku tentang hal-hal yang menyebabkan lemahnya iman. Dikatakan yang pertama, orang ini bisa lemah iman karena kurang ikhlas di dalam ibadah. Kita tahu dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, salah seorang murid dari Syekh Albani, ketika ditanya oleh muridnya tentang Tazkiyatun Nafs, apakah memiliki cara-cara khusus wahai Syekh? Syekh Salim mengatakan tidak ada pengkhususan dalam cara untuk mendapatkan tazkiyah dalam diri kita pada kegiatan yang kita lakukan. Artinya tazkiyatun nafs ini gak punya cara khusus. Tapi setiap ibadah yang kita lakukan dengan benar akan mentazkiyah diri kita. Maka kapan ibadah dikatakan benar? Ketika ikhlas hanya untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan dibikin bingung, ya. Karena boleh jadi kita sholat kepada Allah yang sama, di masjid yang sama, dengan cara yang sama, bahkan imamnya pun sama, dilakukan di waktu yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Walaupun kita tahu sholat tanha anil fahsya wal munkar, sholat itu membuat pelakunya tidak berbuat keji dan munkar. Tapi jujur loh, berapa banyak orang yang sholat tetap berbuat keji dan munkar? Bukan? Allahu Akbar sama orang tua ribut. Allahu Akbar tawuran antar sekolah. Allahu Akbar narkoba menjadi target kesukaan dalam kehidupan. Allahu Akbar pasang bom bunuh diri. Allahu Akbar sama mertua ke akur. Allahu Akbar tarik-tarikan motor tanpa ada tujuan. Allahu Akbar. Sholat bukan tidak, dia sholat. Ini yang betul bagaimana? Astad wa'adallah, janji Allah itu kan sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini orang sholat tapi merutinkan kekejian dan kemungkaran. Makanya dicemooh tuh sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitabnya Ad-Dawa ada yang terkenal dengan istilah Sa'irul Juhala. Sa'irul Juhala. Ada syairnya orang-orang jahil. Beliau menulis sebuah syair indah itu, supaya kita tahu nih, nasirul dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinan ladan na'imil khalid wa laqad alimna anal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidambin wahid. Ini cemoohan dong. Kata Ibnu Qayyim, nasirul dzunub ila dzunub. Zaman beliau dulu ya, di abad ke-16 17 ini, nasilul dzunub ila dzunub. Kita orang yang suka menyambung dosa. Ya karena memang kita manusia, anak Adam, kullu bani Adam khata. Tidak ada anak Adam yang enggak punya dosa. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Jadi enggak ada manusia yang maksum. Walaupun namanya maksum. Betul. Tidak ada orang yang suci walaupun namanya si suci. Karena setiap anak Adam pasti berbuat salah. Beliau mengatakan, nasilul dzunub ila dzunub. Sehingga kita orang yang suka menyambung dosa. Tapi lucunya, nartaji darajal jinan dan na'imil khalid. Di setelah kita berbuat dosa, kita mengangkat tangan ke langit, minta derajat penghuni surga. Itu kita tuh. Makanya nggak ada yang namanya maling minta neraka, nggak ada. Ya Allah, saya copet, tolong masuk neraka. Kalau nggak berani saya minta. Saya koruptor, baru ketangkep sama KPK, tapi tolong jangan di neraka ya. Dia nggak bisa begitu. Dia orang yang takut masuk neraka.
Nartaji darajal jinanna dan naimil khalid. Walaqad alimna annal abawaini, sementara kita tahu dan semuanya juga tahu, hatta yang baru masuk Islam pun tahu, annal abawaini, kedua orang tua kita, yang dimaksud Adam dan Hawa. Pernah dengar cerita Adam dan Hawa? Manusia yang pertama Allah ciptakan yang tinggal di surga. Kita masih ngayal surga. Adam dan Hawa pernah di surga. Kita kan masih ngayal. Mereka pernah di surga. Bicara surga ada dengan surga kita nanti sama atau tidak, itu khilaf. Kita serahkan semua kepada Allah, tidak usah kita bahas. Tapi yang pasti Adam pernah di surga dan Hawa. Akhraja min malakutihil a'la bidhanbin wahid. Adam dan Hawa yang pernah di surga dikeluarkan dari surga karena sebuah dosa. Satu dosa mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Nah, kalau satu dosa mengeluarkan mereka dari surga, kita kolektor dosa ngimpi masuk surga. Kebayang nggak sama antum? Karena kalau cuma sekedar hafal Quran, siapapun bisa. Karena kalau cuma sekedar hafal hadis, siapapun bisa. Bicara haji, umroh, siapapun mampu. Berbuat baik, siapa bisa. Cuma jangan lupa, ada teknik dalam beribadah. Makanya dikatakan, ikhlas itu nomor 1. Setiap orang akan mengatakan Allahus Somad, Allah tempat bergantung, semua minta sama Allah, betul? Tapi kan itu ayat yang kedua, ayat yang pertama apa? Qul huwallahu, suruh esakan Allah baru minta. Ini banyak orang minta cuma mendua hati sama Allah, ya susah. Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Sekarang kau khususkan ibadah hanya untuk Allah yang baik dengan cara yang tidak baik. Allahu Akbar. Maka ulama meletakkan penyebab turun iman yang pertama kurang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tuh, mereka orang kafir di Al-Baqarah ayat 5 itu. Mereka dikatakan kafir karena mereka tidak mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Padahal kita tahu diutusnya Nabi Muhammad SAW ke tengah-tengah masyarakat yang kenal Allah cuma rububiyah. Makanya sahabat Nabi belum masuk Islam sudah Islami namanya. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sih nama biasa, anaknya si Bakar dari Allah begitu. Abu Bakar namanya siapa? Siapa? Ada yang tahu angkat tangan coba? Satu. Abu Ka'bah. Abdullah. Abu Ka'bah. Abu Ka'bah. Abu Ka'bah. Nah, siapa nama? Abdullah. Abdullah bin. Banyak yang namanya Abdullah. Anak yang sebelah juga Abdullah. Ada nasabnya dikit tentu. Abdullah bin Abi Quhafa. Antum boleh pegang ketika dengan kunci buat antum nanti. Abdullah bin Abi Quhafa, namanya Abdullah, cuma belum masuk Islam, betul? Mereka sudah kenal Allah, cuma mereka dikafirkan. Kenapa? Karena mereka beragama tidak mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Mereka menyembah Lata, Hubal, Mana dan lainnya. Makanya Nabi Muhammad diutus ke tengah-tengah manusia untuk mengikhlaskan agama. Jangan heran ya, kalau nanti ada yang namanya Abdullah jadi dukun, atau datang ke dukun, atau percaya horoskop bintang-bintang, atau menghalalkan tatayur, rukuwat tamai watiwala. Allahu Akbar. Jangan heran, karena sejak zaman dulu sudah ada. Makanya penting nih kita pahami ikhlas. Ini bicara naik turun iman, yazid wa yanqus. Kalau bicara ziyadah mengapa kita bicara yang kusnya dulu dan kurangi ini. Karena kadang-kadang mempelajari sesuatu yang menyebabkan kurang akan membuat kita paham bagaimana cara menambah. Aditu yuzhiru hasanahu biddi wa biddiha tatabayyanul asya. Begitu kata ulama.
Dengan mengetahui musuh, kita akan tahu kebenaran orang yang dimusuhi. Sehingga mengetahui sebuah sabab datangnya kesalahan akan menjadi penyebab pahami kita akan sebuah kebenaran. Ikhlas. Kurang di ikhlas, maka iman ini bisa turun. Karena kurang ikhlasnya itu manusia. Ya, sholat bukan tidak, cuma takut sama selain Allah. Ada talbis. Padahal alladzina amanu wa lam yalbisul amnu wa hum muhtadun. Ayatnya jelas. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Zalim yang dimaksud syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang yang mendapatkan ketenangan. Wa hum muhtadun. Mereka orang yang dapat hidayah. Janji Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang yang tenang, tentram jiwa, wa hum muhtadun, diberikan hidayah. Lah kita kan minta hidayah 17 kali minimal, betul? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah, betul? Tolonglah hidayah. Dan sekarang ihdinas siratal mustaqim, tapi selesai sholat ribut sama orang tua, mana hidayahnya? Ihdinas siratal mustaqim, tapi masih memperjualbelikan sabu-sabu, narkoba. Ihdinas siratal mustaqim. Di atas bumi yang pernah ada Tengku Umar, Cut Nyadin, pahlawan-pahlawan yang mulia Aceh masih menghalalkan kemaksiatan. Mana ihdinas siratal mustaqimnya? Ihdinas siratal mustaqim. Di negeri Seram di Mekah masih menghalalkan meminta pada penghuni kubur. Allah Akbar. Ini enggak dibiarkan, perlu dikritisi sebelum datang murka Allah. Karena Allah sudah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seluruh masyarakat di muka bumi, di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini keberkahan seakan-akan tak terbuka, kemuliaan pun tak kunjung datang. Bahkan sampai tingkatan orang yang sholat pun tak jadi mulia dengan sholat. Kemana ayatnya mengatakan hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan? Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Negeri Indonesia ini pernah banyak orang baik di dalamnya loh. Maka dikatakan oleh pendahulu kita merdeka karena rahmat Allah. Rahmat itu datang dengan sabab. Tolong jangan hilangkan sabab tersebut. Turunnya iman ini menyebabkan hilangnya rahmat Allah. Itu yang pertama, ikhlas. Makanya setiap orang Islam jangan bosan untuk belajar tentang tauhid dan akidah, supaya kita tahu kita beribadah ke Allah yang ahad. Bukan cuma sekedar wahid, tapi ahad. Qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu wahid. Dulu ada yang sempat bertanya ke Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi di tahun 2006 kalau tidak salah. Ketika ada di majlis beliau di Ciloto Bogor itu, seorang bertanya, Syekh, kenapa dikatakan qul huwallahu ahad bukan qul huwallahu wahid? Ini saya senyum sambil berkata, ya akhi fillah, la syai'un ba'dal ahad, walakin ba'dal wahid isnin salat bagus. Artinya qul huwallahu ahad li wahidallah, esakan Allah. Karena kalau kamu sudah mengesahkan Allah, kamu akan meminta Allahus Samad. Sekarang banyak orang meminta, ya dia meminta kepada Allah yang sama dengan doa yang sama di waktu yang sama, tapi hasilnya beda. Sebabnya apa? Dia tidak mengesahkan Allah. Maka keras ulama bicara tentang ikhlas ini keras, bukan main-main. Sementara kita tahu dalam tingkatan syarat la ilaha illallah, ya, dalam kitab Madarij Salikin Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ikhlas itu menjadi level yang ketiga. Ya, setelah kita tahu bahwa orang ini wajib berilmu. Ilmu mendatangkan keyakinan dengan 3 level.
Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yakin yang mendatangkan keikhlasan. Orang pun tidak bisa ikhlas tanpa ilmu dan yakin. Maka nggak semerta-merta orang disuruh ikhlas tanpa ilmu. Sampaikan ilmunya, karena agama ini ilmiah. Kita berhusnuzon kepada para ustadz kita, pada para ulama, ya para anak muda kalau menyampaikan sesuatu yang baik, tolong sampaikan ilmunya. Karena agama ya harus dengan dalil. Ulhatu burhanan, memberikan dalil. Yang kedua, ulama mengatakan bahwa penyebab kurangnya iman atau turunnya iman, sehingga iman lebih sering turun ketimbang naik, karena konsistensi dalam emosional. Ini banyak orang sekarang ini mengeluh dengan orang yang belajar agama. Kata temannya, saya sih mendingan teman saya dia yang dulu kan waktu belum ngaji kan, oh baik banget kan. Pas sudah ngaji di masjid Oman, Masya Allah, semuanya salah kan. Yang benar cuma dia doang kan. Orang tua bilang begitu. Saya sih pengen anak saya yang dulu taat waktu belum ngaji, baik nurut. Sekarang kan. Kata si anak, saya juga punya bapak saya yang dulu kan waktu belum ngaji. Si istri pun berkata begitu, suami pun berkata begitu. Banyak orang yang berubah. Ini gak bisa dibiarkan loh. Harusnya kan dia tahu seluruh ujung ibadah itu la'alakum tattaqun, agar si pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang diizinkan masuk surga. Sehingga setiap perbuatan baik menjanjikan surga. Mungkin kita belum mati ketika selesai berbuat baik. Cuma janji surga sudah kita miliki. Apa? Kita punya karakter penghuni surga. Kita punya karakter penghuni surga. Qaribin, hayyin, sahlin. Yang Rasul mengatakan 3 karakter penghuni surga. Qaribin, gampang akrab. Hayyin, lembut. Sahlin, mudah dalam bersosialisasi. Itu 3 karakter penghuni surga. Tapi yang terjadi tidak. Ini orang waktu belum sholat gaul habis. Ngomongnya juga asik, ketemu orang. Assalamualaikum, gimana bro? Subhanallah. Seru gitu kalau ngobrol. Pas sudah ngaji kan, Masya Allah, suaranya berubah. Assalamualaikum. Siapa? Jadi kita tak menangis lagi. Jangan. Justru sifat-sifat mulia itu timbul karena kebaikan yang kita lakukan. Kalau Anda masih punya orang tua dan mungkin belum berumah tangga lah, istilah orang sekarang si Jones lah, jomblo-jones gitu ya, yang hobinya ngeliatin internet aja kalau malam gitu ya. Tolong Anda masih punya orang tua, Quran sudah bilang waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sama orang tua kamu merendahlah, bakpi burung di hadapan induknya. Gagah, perkasa, pandai dalam bersosialisasi, usaha sukses depan orang tua merendahlah. Merendahlah. Itu sifat karakter seorang muslim. Karena memang Quran bilang begitu. Bahkan sama orang tua tidak ada permusuhan. Karena ayat yang mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib, jadikan orang tuamu sahib apa? Sahabat. Dakwah yang indah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertontonkan. Saya selalu terngiang dengan hadis Nabi yang mengatakan, "La kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Kata Rasul, "La kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan." Kalau aku boleh memilih kekasih dari atas muka bumi ini, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, kan aku pilih Abu Bakar sebagai kekasihku, kata Rasul. Walakin, tetapi sahibukum hadza khalilullah, tetapi sahabat kalian kekasih Allah. Beliau tidak mengatakan walakin nabiyukum, walakin rasulukum, kan?
walakin imamukum, walakin sayyidukum, tidak. Walakin sahibukum hadza khalilukum. Pernah. Tetapi sahabat kalian ini yang jarang dibahas dalam dakwah ini. Dakwah secara musahabah, yang sahabat menyaksikan. Imam Mu'az bin Jabal mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khimar. Anak muda yang bernama Mu'az mengatakan, aku pernah dibonceng sama Rasul di atas keledai. Sambil Nabi ngomong, atadru ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad Allah. Kalau dulu mungkin keledai, onta, kuda. Kalau sekarang ya nggak mungkin dong. Betul. Antum belajar kuda bagus, belajar naik kuda bagus. Setelah antum jago naik kuda kan nggak mungkin ke masjid mau naik kuda. Betul. Sekarang udah naik kuda kita naik motor, kita pakai mobil. Yang lebih dekat ke kuda yang motor lah, ya. Boleh dong, bonceng orang dong, sambil ngobrol, nikmati dakwah, ya, di atas kendaraan Anda sambil menjadi ulil albab. Para bikers merasakan nikmat ini, masya Allah. La ayatin liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda buat orang yang mau berpikir. Bagaimana caranya? Lihat, Allah yang bilang, Allah suruh mikir kita. Ini bumi yang paling Allah sukai masjid. Belajar di masjid paling afdal, majlis. Tapi bukan berarti di luar kita nggak belajar. Antum pada nggak belajar, kan nggak di masjid, begitu. Lo pada nggak ngaji, kan nggak di majlis. Entar dulu, ayatnya bukan begitu. Afala yang suruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Lihat onta di mana di masjid? Di mana di majlis? Tidak ada. Di mana onta? Di Arab. Suruh keluar. Di Arab pun dikurun. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Suruh lihat bagaimana langit ditinggikan. Ada kelihatan langit di sini. Keluar. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihatlah bagaimana Allah ciptakan gunung kokoh itu, ya. Aceh yang dikelilingi oleh gunungnya. Wa ilal ardi kaifa nusibat. Suruh lihat bagaimana Allah hamparkan bumi. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Lihat Allah telah hamparkan bumi, mudahkan bumi buat kalian. Famshu fi manakibiha, jalanlah di atas bumi. Suruh menjadi ulil albab. Suruh mulai berpikir, raih kemuliaan. Iya, lihat jalan Nabi. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan bahwa karena Rasulullah bimangkibaya. Dulu Rasul pernah menggandeng pundakku. Lihat dakwahnya Rasul. Karena Rasulullah bimangkibaya. Ini teknik-teknik ini kita lupakan sudah. Kita pengen terkesan menjadi orang yang berbeda. Ntar dulu, agama nggak membuat kita berbeda. Agama nggak merubah, agama cuma mewarnai. Sehingga jangan menjadi sebuah permasalahan, jangan identik. Antum kalau sudah bertobat, hijrah, harus pakai baju koko atau kupluk atau songkok. Ntar dulu, ya boleh antum pakai, boleh, tidak ada masalah. Cuma jangan jadi sabab seakan-akan kalau nggak begitu nggak baik, jangan. Jadi diri antum sendiri. Karena Nabi yang mengatakan ish masyidda, hidup terserah Anda. Nanti ada standarisasinya. Buat laki-laki, kullu idharin tahta qadamain anar wa haqqu. Pokoknya setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak buat laki-laki. Pokoknya kalau buat perempuan lan yasu aywa minha ila hadza wa hadza. Perempuan kalau sudah balik enggak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Itu batasan namanya. Sekali lagi kan, laki enggak boleh kain di bawah mata kaki. Iya. Perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangannya. Iya. Laki-laki perlu berjambut, iya. Waktu sawarin, waktu lihat. Rasul yang nyuruh tipiskan kumis, panjangkan jambut.
Waduh, resikonya dibilang Wahabi. Oh, agama Wahab, agama dalil bro, agama hujah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Agama bukan organisasi, agama bukan kelompok-kelompok. Lalu Nabi pernah menggambar sebuah garis yang lurus, kemudian menggambar garis yang banyak di kanan dan yang di kiri, sambil mengatakan hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Kata Rasul kan begitu. Ini yang satu nih, jalanku yang lurus. Jangan ikuti jalan yang banyak ini di kiri kanan. Resikonya kalian berpecah. Maksudnya apa? Islam tidak berbilang. Inna dina indallahil Islam. Agama yang kami akui kata Allah cuma Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbal minhu. Agama selain Islam la yuqbal minhu. Tidak diterima sudah. Maka merujuklah agama kepada apa yang Allah perintahkan dan contohkan, sehingga kita tidak terjebak dalam hilaf yang berkepanjangan. Di negeri kita sengaja dibikin kita diacak-acak mengatasnamakan ormas, seakan-akan agama Nahdlatul Ulama, seakan-akan agama Muhammadiyah, seakan-akan agama Persis, Wahabi atau apa dan lainnya. Wallahi agama itu Islam. Allah yang memiliki, Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Maka standarisasi Islam ma'ana alaihi ashabil yawma, kata Rasulullah, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Sehingga tertarik sebuah garis lurus kaidah para sahabat, law kana khairan la sabaquna ilaihi. Law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya ini baik dalam hal keagamaan, para sahabat sudah melakukan. Maka menjadi disiplin diri kita. Agama bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, sehingga kita akan paham kemuliaan tersebut, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Kita sambung pada Isya nanti. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil